La tay'as min qabuli amalin lam tajid fihi wujudal hudur. Awalnya begini, kamu jangan sedih ketika engkau beramal dan hatimu belum bisa hadir di hadapan Allah. Kamu takut amalmu tidak diterima. Nah, ini tidak perlu dikhawatirkan, sekalipun hatimu belum bisa menghadap pada saat melaksanakan amal ibadah. Kamu hatimu belum bisa hadir di hadapan Allah, sebagaimana diisyaratkan di dalam hadis oleh Kanjeng Nabi, ka'annaka tarahu. Untuk mencapai ihsan itu, seseorang dalam ibadah atau dalam keseharian, ka'annaka tarahu, engkau melihat Tuhan, atau fa innahu yaraka, paling tidak Allah tahu. Ya. Wah, saya amalnya belum bisa diterima karena saya belum menghadirkan Allah dalam hati, atau hati saya belum bisa hadir di hadapan Allah sehingga seakan-akan belum melihat Allah. Ya sudah, yakin saja Allah tahu kok kamu sedang melaksanakan amal, Allah tahu kamu sedang melaksanakan ibadah. Fa inna dzalika dalilun ala qabulihi min faqtid dalil faqtul madlul. Ya. Oleh karena hatimu menghadap itu hanya sebagai petunjuk. Ya, hatimu saat beramal itu sebagai pertanda amalmu diterima. Jaminan bukan, ya bukan jaminan juga. Soal amal diterima sih urusan Allah. Kamu tidak bisa maksakan amalmu diterima. Apakah waktu melaksanakan amal itu hatimu hadir, atau Allah itu betul-betul sepertinya hadir di hatimu atau tidak, ya yang penting kamu beramal, kamu melaksanakan perintah. Nah, persoalan diterima atau tidak bukan urusan kita, itu urusan Allah. Hanya sebagai pertanda bahwa amalmu diterima. Setelah ikhlas juga engkau menghadirkan Allah di dalam hatimu. Itu pertanda, bukan jaminan juga. Ya, jangan-jangan nanti kamu, wah percuma saya beramal, saya nggak usah sholat. Sholat saya itu nggak pernah bisa merasakan Allah, nggak bisa khusyuk saya sholatnya. Makanya dalam sholat itu tidak ada syarat untuk khusyuk. Ya syaratnya sholat ya itu, ya adanya berwudu, niat dan sebagainya. Tidak ada syarat kamu harus khusyuk dalam sholat. Nah, itu dalam fikih juga nggak ada syarat. Makanya kalau kamu melaksanakan, ya sudah laksanakan saja. Persoalan hatimu bisa menghadirkan Allah atau hadir di hadapan Allah atau tidak, ya urusan Allah. Diterima atau tidak urusan Allah. Ya. Nah, hatimu bisa hadir di hadapan Allah pada saat amal, pada saat ibadah, itu sebagai dalil, hanya petunjuk, hanya tanda-tanda amalmu diterima. Nah sekarang kalau hati saya tidak hadir di hadapan Allah gimana? Ya sudah, nggak usah risau, laksanakan saja yang penting. Daripada nanti kamunya tidak melaksanakan, sudahlah saya nggak akan melaksanakan perintah apa Allah, sepertinya saya belum bisa khusyuk. Ya sampai kapan? Begitupun ikhlas. Kamu beramal, wah saya tidak bisa beramal, sebab saya tidak bisa ikhlas. Nanti beramal kalau ikhlas bener, sebab kalau katanya kalau tidak ikhlas itu amalnya tidak diterima. Ya terus ikhlasnya kapan? Ya sekarang beramal saja dulu.
sodako saja dulu. Bisanya ria ya lakukan. Persoalan ria atau tidak ria itu kan penilaian manusia, ya. Tapi Allah itu kan dia yang berhak yang menerima amal kita. Bisa nggak amal ibadah yang ria terus diterima oleh Allah? Ya Allah sih bisa saja. Amalnya kamu yang ikhlas ditolak juga bisa. Sebab yang menerima itu yang sebagai penentu. Kamu misalkan ngirim, ya, memberikan kiriman makanan kepada saya, wah ikhlas sekali, ya, diniat dengan baik, ikhlas, murni. Sampai di rumah bisa saja nggak saya makan. Kamu tidak boleh maksakan saya, Kang ini ikhlas Kang, dimakan Kang. Yang saya tidak mau makan, sudah kenyang. Saya berikan kepada orang lain. Ya jangan kecewa kamunya, yang penting diterima. Kan begitu. Nah sekarang yang tidak ikhlas, yang ria. Wah, waktu berangkat bawa kiriman ke rumah saya, sampean ngomong, ini mau Kang Sukron nih. Ini buat Kang Sukron nih. Ini mau saya berikan ke Sukron. Ya terus diterima nggak oleh saya? Diterima, ya sudah, bisa saja saya makan. Yang penting diterima. Jadi intinya apa? Kalau kita dihadapkan kepada Allah diterima semua, mau amal ria, mau ikhlas, mau ibadah hatinya menghadap atau tidak, yang penting laksanakan. Daripada alasan kamu tidak ikhlas, tidak jadi melaksanakan. Daripada kamu merasa tidak bisa hadir, tidak bisa khusyuk dalam ibadah, akhirnya tidak melaksanakan. Ini kegagalan. Dia laksanakan saja dulu. Nah persoalan ikhlas, persoalan nanti bisa khusyuk atau tidak hati menghadap kepada Allah, nanti Allah sendiri yang menggarap. Kamu tidak bisa sekali-kali ikhlas itu. Sebab dirimu itu bukan sesuatu yang memang makhluk sosial itu, ya kamu berhubungan dengan manusia. Kecuali kamu di dunia sendirian saja, yang nggak ada hukum ikhlas itu. Ya kamu makhluk sosial, tidak bisa dihindari. Nah keikhlasan itu ya kita hanya berupaya melatih. Begitupun hati hadir di hadapan Allah sebatas upaya melatih. Sukses, hasil atau tidak hasil, ya nggak usah bersedih. Yang penting hatinya bisa hadir di hadapan Allah atau tidak, yang penting laksanakan saja dulu. Siapa tahu pelaksanaan amal-amal kita ini, mau ikhlas, mau tidak ikhlas, mau khusyuk, mau tidak khusyuk, yang penting dilaksanakan, dicatat oleh Allah sebagai kebaikan. Ya, ini yang diperintah, wa ahsinu itu kita berbuat baik sajalah. Yang penting jangan berbuat kejahatan. Yang baik laksanakan, sing bermanfaat bagi manusia laksanakan. Ya. Jadi jangan memaksakan Allah untuk menerima amalmu gara-gara kamu ikhlas. Jangan memaksakan Allah menerima amalmu gara-gara hatimu bisa hadir. Ya kamu jangan-jangan sudah mulai kurang ajar. Ya. Bisa khusyuk sholatnya, tapi semakin kurang ajar. Memaksakan Allah, amalnya harus diterima. Atau kamu bisa ikhlas sekali, memaksakan Allah harus menerima. Ini mulai kurang ajar sebetulnya. Iya, mending ya Allah saya tidak tahu ini ikhlas atau tidak ikhlas, khusyuk atau tidak, yang penting saya laksanakan. Selesai. Ya. Wala yalzamu min faqdid dalil faqdul madlul. Ya. Ya tidak selamanya tidak adanya dalil itu berarti tidak adanya madlul. Tidak adanya ikhlas berarti akan dicatat tidak ada amal. Yang enggak dong. Ya sekarang amalmu dengan ikhlas mana yang lebih nyata? Amal kan? Ya. Ibadahmu khusyuk atau tidak? Lebih nyata mana? Khusyuk dengan ibadahmu. Lebih nyata ibadahmu. Ya sudah itu saja hukumnya. Makanya kata Nabi, kita itu sebatas menghukum zahir. Hukum yang nyata saja. Yang sekiranya tidak nyata,
yang susah dideteksi seperti ikhlas atau tidak, khusyuk atau tidak, sudah itu bukan urusan kita. Nah ini berkaitan dengan sesuatu yang tidak nyata, jadi mungkin ada manfaatnya ya. Artinya termasuk kita sekarang sedang diberikan ujian ya. Bahkan di dunia ini manusia sedang diberikan ujian oleh Allah, yaitu adanya wabah penyakit ya. Nah, itu kita tahu tidak tahu seperti apa sih virus COVID-19 itu, tidak bisa kita lihat. Maka hukumnya gimana? Ya hukumnya yang penting kamu laksanakan upaya-upaya ya, disiplin, itu saja sudah. Persoalannya kamu mati tidak mati bukan urusan kita. Banyak yang biasa-biasa saja tapi tidak mati. Banyak yang betul-betul disiplin, ya mati juga. Jadi persoalan mati kan persoalan lain. Nah kita ambil hikmahnya saja. Dengan adanya wabah corona ini, kita dituntut untuk lebih disiplin. Nah ya, artinya termasuk jangan sering-sering berkerumun dengan orang banyak, itu juga bagus kok. Iya, iya menggunakan masker. Maksudnya apa? Ya berkerumun dengan orang lain juga. Kalau Anda terbiasa begitu dalam proses seseorang yang sedang memproses hatinya, akan mengganggu. Malah kholwat itu diperintah, uzlah itu diperintah. Kita belajar menyepi, belajar mengurung diri. Banyak manfaat ketika kita sekali-kali riyadhah, tidak memanjakan diri. Yang biasanya ke mall, sekarang tidak usah, apa adanya saja. Itu bermanfaat, bagi ekonomi juga bermanfaat. Ya, kecuali Anda memang usaha di pasar, ya silakan saja, tapi tetap menggunakan standar keamanan. Nah, kita bisa mensugesti diri atau dengan keyakinan kita, silakan gunakan. Disiplin tetap kita laksanakan, tapi kita harus bisa mensugesti diri, nyatakan kalau kita baik-baik saja. Dan orang-orang yang kita kenal, kita bertemu, mereka pun baik-baik saja. Itu mensugesti diri. Nah, tapi tidak sembrono, tetap kita menggunakan standar. Ya, sholat juga seperti itu kok. Sekalipun sholatnya cepat, ya, artinya gerakan-gerakannya cepat. Yang penting kan terukur. Artinya tidak melanggar fardu. Ya, ada ukurannya, i'tidal, ukurannya berapa? Ukurannya subhanallah, bisa cepat kok. Habis ruku terus berdiri. Seberapa lamanya berdiri setelah ruku? Ya sebatas baca subhanallah bisa. Subhanallah. Langsung sujud. Kelihatannya cepat kan? Tapi ada yang baca doa dulu ada. Tapi tetap sama saja. Nah, yang tidak bisa kita lihat, kita gunakan sugesti saja. Seperti najis itu kan ada najis ainiyah, nyata. Contohnya apa? Tai ayam itu nyata, itu najis. Kita buang saja dulu yang nyatanya itu, wujudnya. Setelah hilang wujudnya, ya terserah kesananya, silakan hukum dengan keyakinan Anda sudah suci atau belum. Ada langkah kedua, apakah pakai menggunakan dilap kain basah sekali atau 2 kali, itu sih terserah keyakinan Anda. Yang terpenting kita jangan ketakutan, misalkan wah kemarin saya bertemu dengan orang si A sekarang sakit, bahkan temannya lagi itu mati, meninggal. Akhirnya kamu memvonis diri, wah jangan-jangan saya kena juga. Nah di situ Anda sudah dikuasai oleh syak, oleh keraguan-raguan yang masuk. Itu tidak bisa dilepaskan. Sekalipun Anda tidak tertular, Anda bisa memproduksi sendiri virusnya. Namanya itu tanpa gejala. Karena ketakutan, kegelisahan Anda berpikir saya juga kena. Wah gimana ya? Wah itu imunitasnya akan menurun. Tapi kalau kita diawali dengan
kita menjaga diri dengan baik, disiplin, ya, termasuk cuci tangan juga bagus, perintah cuci tangan dibiasakan bagus. Terus juga bertemu dengan orang kita nyatakan kita sehat, bertemu dengan orang nyatakan orangnya juga baik-baik, yang saya temui itu teman, itu sahabat, dia sehat. Sudah, keraguan-raguan mau masuk tidak bisa. Sekalipun orang yang atau temanmu yang kau temui besoknya sakit terus meninggal, tetap kamu yakin, tidak bisa dipengaruhi oleh keraguan-raguan. Makanya dalam usul fikih dikatakan al yakin la yuzalu bisyak. Kalau keyakinanmu sudah tertancap, maka keraguan-raguan itu tidak akan bisa datang. Tapi kalau kamu sudah ragu dulu, ya susah ditambal dengan yakin. Sebab yang sudah menduduki hatimu adalah keraguan-raguan. Susah dibendung atau dicabut, diganti dengan yakin, susah, tidak bisa. Atau dengan kaidah al-aslu baqa'u makana ala makana. Yang pertama kali menyelinap di dalam benakmu itu apa? Kalau yakin, maka tidak akan tergoyahkan. Sekalipun kamu kemarin bertemu dengan orang terus terpapar COVID, kamu tetap yakin baik-baik saja. Tapi kalau yang masuk dalam hatimu adalah syak, ragu-raguan yang sudah ada datang di sana, ya kamu ketakutan. Ya, akhirnya penyakit-penyakit yang ada di dirimu itu sangat membantu, ya semakin membuat kamu ngedrop. Ya, seperti itu. Oh, teruskan. Makanya wala yalzamu min faqdid dalil faqdul madlul. Artinya tidak mesti karena tidak ada dalil maka tidak ada perkara. Ya, makanya sampean biasanya lur dalil, ini dalilnya. Apa semua ucapan, wacana, penyampaian, penjelasan tanpa dalil itu harus ditolak? Dia tidak bisa dong. Apakah dengan kalau ada dalilnya, Quran, ada hadisnya, harus diterima dengan, harus dinyatakan benar? Ya tidak bisa juga. Tanpa dalil juga, ya bisa dibenarkan. Jangan memaksakan kalau kita ngomong ada dalilnya, harus benar. Ini Qurannya loh, ini. Ya tidak bisa begitu. Sebab semuanya berhubungan dengan hukum. Dan hukum itu dibuat, ya, dan kondisional, tidak harus sama. Waktu dulu dengan sekarang harus sudah berbeda. Hukum pada saat musim panas dengan musim hujan saja berbeda kok. Ya, mungkin waktu musim panas kalau kamu pakai jaket ditertawakan kan. Tapi sekarang musim dingin pakai jaketnya. Ya. Jadi tidak adanya dalil itu bukan berarti di sana tidak ada kebenaran. Salatmu tidak khusyuk bukan berarti khusyuknya salatmu itu hatimu bisa rasa menghadap di hadapan Allah hanya sebagai dalil, alasan, hanya pertanda salatmu diterima. Nah, tapi jangan dikatakan ketika kamu salatnya tidak bisa khusyuk berarti tidak diterima, ya tidak. No. Begitupun amal kita ikhlas tidak ikhlas. Apakah kalau kamu betul-betul ikhlas harus diterima? Ya tidak. Kalau tidak ikhlas gimana? Apa tidak bisa diterima? Ya bisa-bisa saja menerima Allah. Kalau menurut undang-undang hukum yang dibuat oleh ulama, ya seperti itu. Kalau tidak ikhlas berarti amalmu tidak diterima. Ini yang jadi pertanyaan, yang menerima amal itu siapa? Ulama atau Gusti Allah? Ya kalau Allah yang terima, ya jangan iyalah, jangan lawan, jangan maksa. Terserah Allah. Amalmu yang ikhlas ditolak juga bisa. Amalmu tidak ikhlas diterima juga bisa. Ya ini bicaranya bicara kehambaan dan ketuhanan kepada Allah. Ya seperti tadi, kamu ngirim ke saya, sekalipun tidak ikhlas diberitahu dulu, ya. Tapi ya setelah diterima aja, di saya diterima, dimakan. Tapi kamu ikhlas sekali amalnya, kamu ngirim makanan ke saya, terus memaksakan saya suruh makan, ya kurang ajar disirakin. Kang ikhlas Kang, kita dipangan sih Kang, temenan lah kau paseh.
Yung kita suara terus mangan di armadi aja dipaksa. Ya seperti itu. Walidza qala farubbama qabila minal amal ma lam tudrik tamrotahu. Boleh jadi amal itu diterima oleh Allah sekalipun di sana tidak ada buah. Ai samarota qabulihi ai alamatihi. Tidak ada tanda-tandanya, tanda-tanda diterima atau tidak ada. Ya, apakah itu tidak diterima mutlak? Ya tidak, bisa saja diterima. Bisa saja Allah menerima. Yang akan menerima itu Allah, balik lagi. Ikhlas, yang tidak ikhlas, yang khusyuk, yang tidak khusyuk, tetap yang akan menerima adalah Allah. Amal kita dihaturkan kepada Allah. Ya jangan takut. Persoalannya yang penting laksanakan itu saja. Daripada kamu takut tidak diterima, akhirnya tidak jadi melaksanakan. Wah, saya belum benar, nanti nunggu benar. Ya nunggu benar ya kapan? Farubbama qabila minal amali ma lam tudrik samrotahu ajilan ay hala fi'lihi wa min alamati qabulihi aidan. Tadi yang pertama tanda-tanda, hanya tanda-tanda amalmu diterima, amalmu ikhlas, amalmu ibadahmu saat melaksanakan kamu khusyuk. Biasanya dalam sholat ya khusyuk banget, tapi rata-rata bakal khusyuk kuning donga. Ya Allah tuh nyata sekali. Ya hanya waktu itu saja. Ya, karena kepokok lagi kepepet. Ya itu bukan khusyuk, merintih. Wa min alamati qabulihi aidan, tanda amalmu diterima, wizdanu halawatihi wastidzadu qalbihi bihi hala fi'lihi kama marra. Dan yang kedua, pertanda amalmu diterima, pertanda ya. Maka pertanda itu tidak mutlak, hanya pertanda. Pertanda amalmu diterima, yang pertama tadi ikhlas, yang kedua yaitu kamu hadir, hatimu hadir di hadapan Allah, apakah sedang sholat, apakah amal yang lainnya. Yang kedua wisdanu halawatihi wastilzadu qalbihi bihi ala fi'lihi, yaitu kamu bersemangat, ada semangat saja. Ya lumayan ya. Mereka para munafikin itu ya kalau sholat saja itu males-malesan. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Ngelembrang-lembrek. Allah. Wah malas ya itu tuh. Paling tidak katun semangat teh. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Ajak lembrang-lembrek. Ya kelihatan semangat. Artinya hati kita itu lapang, tidak terbebani dalam melaksanakan. Itu saja sudah jadi tanda-tanda amalmu diterima. Artinya tanpa rasa terbebani pada saat melaksanakan, dengan semangat, dengan senang hati. Makanya fasabbih bihamdi rabbika, itu laksanakan dengan senang hati. Wa qawluhu kaifa yahtajibul haqqu ila huna mu'taridun bainal kalam 'alal warid. Penjelasan yang sudah lalu mengenai bagaimana keterhijabannya hati, atau bagaimana Allah itu terhijab di dalam hati. Itu di sini keterangan ini menyelinap atau menengah-nengahi antara penjelasan hijab dan warid. Tsumma tamammahu. Selanjutnya persoalan warid di sini dijelaskan kembali. Ini sebelum membahas masalah khusyuk
tadi masalah ikhlas amal itu, diterimanya amal atau tidak, itu sebelumnya kan berbicara tentang hijab ya, hijab dari Allah. Lah, terus ada juga berbicara tentang warid yang didatangkan oleh Allah di dalam hatinya seorang hamba. Ini diteruskan kembali, tsumma tammamahu biqaulihi la tuzakkiyanna waridan ay la tafrah bihi. Ketika warid itu datang dalam dirimu, warid itu sudah kita jelaskan, yaitu sesuatu yang didatangkan oleh Allah dalam diri kita, ya berupa apa? Intinya kita akan berubah nantinya, bisa tergerak. Yang tadinya kita malas, ya sekarang sudah mulai semangat menjalankan ketaatan. Itu juga dampak dari warid kok. Dulu kita masih seneng pisan maksiat, masih seneng. Sekarang sudah malas. Beli kiyeng gak sing anu sanja bengen kah? Wis beli kiyeng ya wis tua karuan wis beli payu. Ya itu ada kemalasan. Tidak tergerak untuk melakukan. Ini juga pengaruh dari warid kok. Kalau bukan warid, kamu nggak bisa merubah kamu jadi semangat taat, tidak bisa. Atau merubah kamu jadi malas melakukan kemaksiatan, tidak bisa. Itu dibuat oleh Allah. Allahnya yang mendatangkan warid sehingga kamu dipaksa berubah. Kamunya tidak sadar. Ujug-ujug tidak berubah. Biasanya yang melihat temannya, kok kamu sekarang berubah sih? Anda itu. Sekarang kamu berubah sekali, itu karena adanya warid. Warid itu datang di sana bermacam-macam ya, buah dari warid itu. Bisa saja orang ilmunya mendadak bertambah. Wah, padahal ning pondoknya goblok, barang kinjep, wah drastis naik terus, ilmunya naik, pengetahuannya meningkat. Kamunya tidak sadar. Bisa saja ulumul wahbiyah alladudiyah sing diberikan oleh Allah itu warid juga. Nur juga bisa menuntun kita lebih semangat menjalani hidup. Bermacam-macam dampaknya. Bisa saja kesaktian, ya, kayak mendadak juga bisa. Itu berupa kasyaf nantinya. Yang penting ketika warid itu datang kepadamu, la tafrah bihi, kamu jangan berbangga. Aja gemek seneng. Wa tamdahu fi sirrika. Bahkan kamu merasa nggak ngomong sama orang ya, tapi kamu merasa memuji dirimu. Wah, saya sekarang makomnya sudah lain. Nah, ini sudah berbahaya. Emang kamu sadar? Iya, kan bisa saja sadar. Misalkan kamu jadi kubu, masa tidak tahu kamu jadi kubu tuh? Ini kamu jadi Pak Camat, masa tidak tahu? Ya tahu. Kamu punya ada warid dalam dirimu, bisa saja ya kamu harusnya tahu ada perubahan. Ya. La ta'lamu samrotahu. Kamu jangan bangga dulu adanya warid itu karena kamu tidak tahu. Samroh, buah dari warid kamu tidak tahu. Kamu diberi warid oleh Allah, ya. Ada didatangkan kepadamu mendadak kamu punya ilmu. Ya ilmunya apa saja, termasuk ilmu meramal, melihat hatinya orang, ilmu bisa menyembuhkan, ilmu bermacam-macam. Dampak pengaruhnya. Kamu belum ending. Belum puncak, belum sampai buah. Ibarat kamu menanam biji, itu baru tumbuh batang, baru tumbuh akar, baru tumbuh ranting-ranting, daunan. Jangan dulu bangga. Sampai suatu saat kamu melihat sudah ada buahnya, kembangnya, ya. Jangan bangga dulu, nanti tidak bisa. Kamu belum buktikan buahnya seperti apa. Ya. Jadi jangan bangga. Warid itu ya biasa aja ya terjadinya
Karena didatangkan oleh Allah ya bukan sesuatu yang remeh-remeh lah, yang nggak bisa diceritakan. La ta'lam samrotahu, kamu tidak tahu buah warid itu apa, baru didatangkan. Ya. Fa idza warada 'alaika waridun ilahiyun, apabila datang kepadamu sesuatu dari Allah, ai tajallin ilahiyun, atau dikatakan juga tajalli Tuhan, malaka qalbaka, yang mana warid itu menguasai hatimu, merombak dirimu. Wah, dirombak. Wa yu'abbaru anhu bil hal, bisa juga dikatakan hal atau kondisi ruhanimu berubah. Ya. Lakin lam yata'athar qalbuka bihaitsu tuhibbul iqbala 'alal maula. Akan tetapi kamu belum memahami buah atau warid itu belum berdampak, ya. Warid sudah datang di hatimu, kamu sudah merasa, tapi dampak warid itu di dalam hatimu belum ada. Bihaitsu hibbul iqbal 'alal maula, buahnya mana? Kamu mencintai Allah. Kamu didatangkan warid oleh Allah. Kamu mendadak punya ilmu. Wah, ilmu laduni. Mendadak jadi alim. Atau mendadak kamu jadi taat ibadah. Wah, jangan senang dulu. Menjadi sakti, menjadi orang kaya mendadak. Semua itu belum ending. Endingnya semana? Sampai kamu betul-betul mencintai Allah. Nah, kalau sudah mencintai Allah, warid itu mau pergi lagi silakan, kesaktianmu hilang nggak apa-apa. Itu hanya sebagai pendorong kamu untuk mengenali Allah dan mencintai. Kamu mendadak tadinya wah nakal, suka maksiat, suka mabuk. Sekarang sudah banyak dipuji oleh orang. Wah, sekarang kamu sudah rajin sholatnya. Sekarang kamu sudah temannya para ustadz. Wah, sudah hebat. Belum. Itu belum, baru nandur wini. Puncaknya dari manapun, ya, buah warid atau dampak warid apapun, atau kamu jadi orang kaya mendadak, rezekinya semakin banyak, atau punya ilmu laduni, bisa tahu berbagai hal yang gaib, dan itu belum. Semuanya muaranya kamu bisa mencintai Allah. Itu puncaknya. Kalau semua itu sampai pada bisa mencintai Allah, ya sudah. Kalau kamunya bisa mencintai Allah, waridnya hilang lagi, nggak ada masalah. Saktinya hilang, orang masalah. Sugih mari beli masalah. Yang penting sudah sampai mencintai Allah. Nah, kalau ketaatan gimana? Pasti kalau ketaatan akan semakin meningkat. Sebab ketaatan itu sebagai jalan, ya, sebagai jalur rel antara hamba dengan Allah, tidak mau terputus. Ya, kamu punya kekasihmu di seberang kali ada jembatan, pengen beli jembatannya dibongkar gitu, ya mong, ya kan? Karena kamu pengen selalu bertemu setiap hari, ya makanya jembatannya pengennya dibangun lebih bagus, pengennya sih. Otomatis kalau yang muncul itu ketaatan, maka kalau sudah mencintai Allah, maka ketaatan itu tentunya akan diperkuat, akan diperkokoh. Nah, seperti itu. Wa tanhadu li ta'atih, dan buah daripada warid itu selain mencintai Allah, kalau sudah mencintai, ya pastilah kamu akan lebih semangat menjalankan ketaatan di hadapan Allah. Wa taqumu bi huquqir rububiyyah, dan kamu melaksanakan hak-hak Tuhan. Apa sih hak Tuhanku? Sembayang dudu, puasa dudu. Puasa sudah sudah dewek wis lakonana bae. Hak Allah itu hukukul awqat, artinya hak Allah di dalam waktu.
berarti kamu melaksanakannya harus. Apa hak Allah diantaranya? Bersyukur, bersabar, tobat, istiqomah. Itu hak Allah yang harus kamu laksanakan. Kalau sholat, ya saya mengatakan itu hak kamu. Pandi jukut yasruk, ora yowis. Jadi sudah manfaat, ya cek orang manfaat ya wis pujar. Yang penting kamu akan bertemu dengan Allah, baiknya seperti apa, begitu saja. Dan makanya sholat, kenapa sholat itu ada qadha? Nah, ya terserah. Mau diambil nggak qadhonya, ya terserah. Orang diqadhoni yasruk, diqadhoni yasruk, sebab milik kamu. Barang kamu ketinggalan di rumahnya teman, itu kan milik kamu. Mau diambil tidak, ya terserah kamu. Tidak diambil ya terserah, diambil ya terserah. Cuman kan sayang tidak gitu. Ya diterlantarkan begitu. Makanya dikodoni sholaten. Orang siprian ya pujare maning yang dia kesirat sih. Adapun yang dimaksud wa taqumu bi huququr rububiyyah, melaksanakan hak Tuhan itu yang bersifat batin. Ketika ada nikmat, kamu segera bersyukur. Nah, itu haknya Allah ada dalam dirimu. Kamu wajib harus melaksanakannya, bersyukur. Makanya ancamannya orang mengabaikan nikmat, orang tanggung-tanggung, siksa yang pedih. Ya. Ya mungkin lebih dari sholat. Ya. Contohnya apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu mau bersyukur, maka kenikmatan itu rasa tingkat kenikmatanmu akan semakin ditambah. Nah, wala in kafartum, ya kamu kufur itu maksudnya mengabaikan nikmat. Inna adzabi lasyadid. Terpendungi. Ana beli bakal sirap disembayang terpendungi, langkah. Terus ulatan nang Qur'an nih, sirap disembayang terpendungi, langkah. Malah akeh jawailul lil musallin, wong pada sembayang tapi dini anjing neraka wel. Bisa mungkin sih ben. Ya karena yang diperintah itu mukim, iqamus shalah. Baka siranggal dina dudu iqamus shalah kan kang nglakoni wujude salat. Cengklat cengklit cengklat cengklit wis salat. Ribut maning mentungi wong maning sira. Ngrasani wong maning tuli apa? Ya, madai batur maning bobat maning kun ku arane salate ora mukim. Bakal salat mukim itu membangunnya kapan? Wujudu shalah dilakoni waktu, membangunnya di luar salat. Yang sampean itu sembahyang istighfar siap ping 100. Tapi nyatanya apa? Tangga yang jaluk pangapura muni beli pangapura tekan akhirat jemuni. Ya ini kan bertolak belakang. Sampeyan donga nyeluk Allahumma yassir wala tu'assir, nduk digampangkan. Nyatane ning jaba ngangel-angel wong. Ya beli. Munya gratis diware ana biaya ya. Iki ngangel iki. Ya itulah kita seperti itu. Kalau kita pengen dipermudah sekali, ya kita jangan mempersulit. Kalau kita pengen diampuni, ya wis diampuni kabeh bae. Yon, titik maning. Fala tafrah bidzalikal warid, kamu jangan berbangga dulu dengan adanya warid itu. Li'anna samratahu innama hiya ta'assurul qalbi bihi, yaitu ada dampak hati. Buah dari warid itu hatimu berdampak. Wa tabaddulu sifatihil mazmumah bi sifati mahmudah. Ini baru dampak ya, dampak hati, bukan buah ya. Bukan samroh tapi ta'atsur. Ta'atsur itu dampak. Maka samroh buah. Kamu menanam biji. Dampaknya apa? Akarnya keluar, batangnya ya naik. Itu baru asar, dampak. Buahnya sudah belum? Belum. Ana warid, ada warid dalam dirimu. Kamu sudah wah mendadak jadi sakti. Bisa tahu ini, bisa tahu itu. Pasiennya jam 6 wis kempek. Jam 9 bengi durung pragat. Kamu sudah bangga. Itu baru asar. Dampak buahnya belum. Jangan bangga dulu. Ya.
Dan ini juga proses-proses ruhani, proses suluk juga. Warid datang bisa saja ada sifat-sifat baru berubah dalam dirimu, sifat mazmuma. Tukang nyewotan, suka marah, sekarang sudah tidak. Lebih bersabar, ya. Sekarang mulai taat, ya. Akan berubah. Sombong mulai tawadu, ya. Yang tadi medit, tadi mulai gelem berbagi. Ini kan baru athar, belum buahnya. Ya. Fa illam yujad hadza indaka fala tafrah bihi. Jika buah itu belum muncul, jangan sekali-kali kamu bangga dulu. Ya baru ake tamu wis bangga, kun ku durung buah, kun nembe dampak. Omonganmu mulai dipercaya sama orang, jangan bangga dulu, itu belum buah, baru dampak warid. Kamu mulai disegani oleh manusia, itu bukan ending, jangan bangga dulu, itu baru dampak. Ya. Fa inna fi dzalika naw'an minal igtirar. Jika kamu sudah bangga dulu, itu namanya kamu sudah tertipu. Wis termagrur, wis ketipu. Wah, tamu akeh. Akhirnya apa? Ya nglatini tamu bae. Kecintaan kepada Allahnya semakin jauh. Ya. Akhirnya ngopen wiridannya dudu wiridan pengen parak Gusti Allah, wiridannya supaya tambah cespleng. Iya. Ya sampean kan sing dadi dukun-dukun ki. Diwani ninggalaken wiridan ki. Bokat ilang. Nah, ini masih cilikan dah kemukon. Bako wis mapan wis ora wiridan maning gak wis cespleng bae. Ya, aduh diwirid, dilakoni man bokat ilang. Aduh kok lakoni bokat ilang. Ya berarti kamu tujuannya bukan Allah. Kalau tujuannya Allah, silakan yang lain datang, silakan pergi. Kesaktian hilang mana nggak los orang kanggora pada tujuan. Ya. Kekayaan hilang juga nggak ada masalah. Tujuan saya Allah kok. Jadi, tanda-tanda kamu itu sudah atau tanda-tanda kamu itu belum sampai kepada Allah itu, kamu masih takut kehilangan apa yang ada di tangan. Menunjukkan kamu perjalanannya bukan kepada Allah. Kalau perjalananmu kepada Allah, silahkan semuanya hilang lagi juga, karena bukan tujuan saya. Ya. Anta maksudi wa ridhoka matlubi, tujuan kita Allah. Anda dari sini mau ke Jakarta, ya harus rela meninggalkan desa Blendung, ninggalkan Kaliwedi, ninggalkan masa emong ninggalkan ya dimangkat-mangkat tanah sepi. Kudu rela. Begitupun ketika orang meninggal juga, ya karena innalillahi wa inna ilaihi je. Ning rabine belum mati. Kon urip maning. Bahkan si raya sing pan mati wasiat os aja koin maning ya. Berat. Aja turuti model mokon. Ya berarti sampean ku beli pengen marak ning Gusti Allah. Pengen nyantrok ning dunia. Hari sing pan mati pengen bener siap mangkat ning Gusti Allah. Ya sing bener nak bakal kita mati gage kain maning. Oh, barang ki nyebloli, awas bakal kain maning. Ya. Ya akhirnya bener sing takau-kauka tuh li. Wis mati tuh ngaton maning ya kan omongannya dimanfaatkan ning kauka beli. Sampean beli beru-beru. Wujudnya rupanya kayak sampean. Iya, lakina kita ini ngaton bae gara-gara kita kawin. Nah. Tuli ngandel maning rabi ini dibeteni mokon. Mana Kang mati modar-modara. Mungkin bener aku. Mana markan pangeran wis. Fa illam yujad hadza indaka fala tafrah bih. Fa inna fi dzalika naw'an minal igtirar. Falisal muradu minas sahabi wujudal imtar wa innamal muradu minha wujudul athmar. Seperti halnya mendung dan hujan turun. Mendung itu tidak berarti hanya pertanda mau hujan, iya kan? Harus hujan tidak? Ya tidak, hanya pertanda mau hujan. Ya, makanya jare sampean ka mendung tidak berarti hujan. Nah, sekarang hujannya pun kalaupun ia turun hujan, jangan bangga dulu kanggo apa udan ki. Yo, sira durung weruh, baru dampaknya mendung udan.
baru udan. Guru durung buai, durung. Ora paham. Nah, sing penting bisa diudunakan udan ning Gusti Allah kanggo apa yo? Supaya wiwitan pada cukul. Yo makanya wong nanduran ku ya anak-anak banyu. Nah, itu fungsinya. Nah, saking lawan udan-udan, ya kering kabeh to ra. Tujuan yang ngudunakan udan ku ya pun ku nyuburaken tanah supaya suatu saat engkau ana simpanan banyue bisa bertahan suwe wiwitan ki. Tujuannya kuon dudu gua dosa-dosane sirah. Tujuannya kuon. Nah, itu buahnya. Makanya itu ibarat ai innaha muradatun liwujudil asmar, adanya buah itu, nah itulah adalah murad, sesuatu yang diharapkan atau buah daripada hujan itu yang diharapkan oleh Allah, ya tumbuhnya pepohonan. Nah, pohon tumbuh juga, ya belum dekam tujuan juga, mana ya buah supaya berbuah juga. Ora padu cukule bae. Itu tanda-tanda lagi. Nanti ada buah lagi, tanda-tanda ada buah lagi terus. Alladzi iqtadahu wujudu imtariha la limujaddul wujudi imtariha wa kadzalikal warid, begitupun warid muradun li tamratihi la liwujudi hadzi nafsika fihi. Begitupun adanya warid dalam dirimu itu bukan untuk nyenang-nyenang sirah, bukan untuk membuat kamu senang. Wah, sekarang saya sakti. Nah, sekarang saya bisa rezekinya tambah banyak. Ya itu kan bukan untuk itu, bukan untuk menyenangkan dirimu. Wah, sekarang saya mendapatkan banyak ilmu dengan mudah. Kamunya senang kan? Selagi nafsumu senang itu dan kamu berhenti, namanya kamu tertipu, termagrur. Jangan berhenti di situ. Fa inna katsiran mimman yahsulu indahum tilkal ahwal qalbiyah. Banyak orang yang sudah mendapatkan warid, yaitu kondisi di dalam hatinya, yaghtarruna biha, mereka tertipu oleh warid itu, tertipu oleh kondisi itu. Wa rubbama tarakul a'malidh dhahirah ma'wujudi aqlihim. Boleh jadi dia akhirnya meninggalkan amal-amal yang lahir itu padahal dia ada akalnya loh. Nah, sampean mune rajin. Nah, enggak, maksudnya sampean ini begitu warid teka, wah, akhirnya apa? Wis sing penting pangeran baik. Ora penting sembayang sini iki tertipu sama dia. Sing penting pangeran baik. Tertipu lagi. Sudah sampai kepada Allah padahal betul tujuannya kan mencintai Allah. Awalnya tujuannya mencintai Allah, kasratul amal awalnya. Sing ikhlas, sing khusyuk, ya tujuannya kamu bisa sampai mencintai Allah. Setelah kamu sampai kepada Allah, hatimu tidak pernah lepas dari Allah. Sampai-sampai kamu meremehkan sholat. War penting. Yang penting Gusti Allah. Ini tertipu juga akhirnya. Artinya mencintai Allah berarti mencintai apapun atau melaksanakan apapun yang diridhoi ning Gusti Allah. Kita mencintai ning majikan, masa tambah malas menggawe cah. Dia semakin tahu apa yang diinginkan oleh bos, pekerjaannya semakin berkualitas. Bagian sadina oli telung potong nggak jahitannya. Ya, sing penting kualitasnya bagus. Da batura sampean sadina kudu rong kodi. Ya karena luru bayaran, kejar tayang. Keduarannya durung kenal kor majikan. Sebatas luru penghasilan, arane hadzun nafsi, luru keuntungan diri. Ake wong ibadah luru keuntungan diri banyak. Belum sampai kepada belum sampai pada samroh, kepada buah dari pekerjaan itu. Dan kalau saya wujud atau buah dari pekerjaan saya, endingnya pas saya kenal dengan majikan. Masa 4 tahun bekerja, sekalipun kita bisa beli sawah, beli rumah, beli kendaraan, kalau saya tidak kenal dengan majikan, rugi masih.
utama saya kenal dengan majikan. Suatu saat kalaupun saya selesai bekerja, saya masih nyambung hubungannya. Ya, masih tersambung. Begitupun amal-amal ibadah, amaliyah kita ini sebagai persambungan kita kepada Allah terus menerus. Makanya iltizam, ya, terus menerus selalu dilaksanakan. Kapanpun hanya persambungan untuk menyambung. Gusti Allah emang nggawe aturan yang sirah. Setiap Jumat anak khutbah supaya mengingatkan kita kepada Allah. Ya, wasiat bittaqwa. Kitanya setiap hari 5 waktu dipanggil lagi. Mulutnya takbir, membaca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu juga supaya hati kita menyambung terus. Itu kecintaan Allah. Terus disambung lagi. Nah, ada lagi kamu berhubungan sosial. Disambung lagi silakan dengan sedekahnya, ya. Dengan membantu teman, bertoleransi, itu juga persambungan kamu dengan manusia, dijaga semua. Ada hukum lahir, ada hukum batin. Batin persambungannya dengan Allah, lahir persambungannya dengan manusia, artinya hablum minan nas. Persoalan hubungan dengan Allah, apakah kita sholatnya tahu orang atau enggak, ada urusan. Ya jangan-jangan armadik ya bekel asli ya. Cuman duweru di kamar bae bakal sembahyang. Iya. Sampean sing ngatonaken bae, iki salat itu urusannya bukan dengan manusia kok. Dengan Allah. Urusan dengan manusia dibuktikan seperti silaturahmi, ya, menengok yang sakit, itu hakul muslim alal muslim, ya, termasuk kita menyampaikan salam, assalamualaikum. Itu hak muslim kepada muslim dan sebagainya. Pun semoga baik, wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.